Bapak Ibu, banyak orang gagal bukan karena kurangnya kemampuan, bukan karena kurangnya pengetahuan. Dengar ya, dengar ini ya, perhatikan ya. Atau mungkin juga karena tidak ada kesempatan, bukan. Tetapi karena mereka terlalu cepat menyerah. Coba semua bilang, iya, ya. Padahal mungkin hanya butuh sedikit lagi waktu, sedikit lagi usaha, yang lebih keras lagi, dan akan terjadilah sebuah perbedaan. Makanya orang-orang yang disebut the winner, pemenang, itu orang-orang yang terus berupaya sampai goal. Tapi orang-orang yang disebut loser atau pecundang, orang-orang yang mudah menyerah. Kalau kita untuk hal-hal yang duniawi mungkin nggak masalah ya, tapi akan fatal kalau itu menyangkut urusan kehidupan kekal. Karena akhir dari hidup ini hanya di dua tempat, neraka atau surga, hitam atau putih, gelap atau terang, tidak ada di tengah-tengah. Amin. Mungkin saja pintu terakhir yang diketok itu akan terbuka kalau saja bertahan sebentar. Karena 90% dari kegagalan akibat orang-orang yang berhenti terlalu cepat. Diperlukan palu ketekunan untuk mengetuk paku kesuksesan. Dan banyak orang gagal baru menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan, tapi sudah memutuskan untuk menyerah. Bapak Ibu yang punya usia lebih dewasa, senior, pasti dalam perjalanan hidupnya ada saat-saat ketika kita menyerah, ya, ketika kita salah. Atau di sini nggak ada? Saya yakin pasti ada penyesalan-penyesalan, ya, yang kita belajar dari pengalaman. Aduh, padahal ya, kalau dulu itu saya tidak cepat nikah, saya lagi berkarir misalnya, ya, atau aduh, coba kalau saya nggak terlanjur hamil. Saya masih punya banyak pilihan. Udah hamil, dapat orang yang kurang sesuai, akhirnya berantakan, itu kan akan jadi sebuah penyesalan. Seandainya aku bersabar sedikit ya. Seandainya saya nggak ganjen ya. Di sini nih kayaknya nggak ada yang ganjen nih, makanya awet lama bujangnya. Tenang, semua indah pada amin ya. Ada beberapa contoh. Kita bisa lihat orang-orang seperti, paling semua orang udah tahu ya, paling sering CKF tuh ketuker dengan yang namanya KFC. Namanya Kolonel Sanders, ia adalah pendiri KFC, semua orang tahu ya. Berambut putih tuh gambarnya. Kita semua bahkan mungkin suka ya. Saya yakin nih kalau keluar ada KFC di depan, seneng banget deh. One day. Kolonel Harlan Sanders ini sebelumnya dia berprofesi sebagai apa? Sebagai kuli. Dia juga tukang parkir hingga tentara angkatan darat. Wow, saya baca biografinya secara cepat. Dan saya berpikir gini, gila ya, kadang-kadang kita kalau sudah contoh ya tukang parkir, dia udah mikir itu udah profesi dia sampai mati. Ya. Terus akhirnya nanti kalau besar dia kawin, terus dia punya anak, terus ditanya, apa pekerjaannya? Pekerjaannya transportasi. Padahal mengatur tukang parkir. Contoh gitu, ya. Jadi sebenarnya kita tuh masih tetap bisa berubah. Jangan pernah patenkan posisimu hari ini bahwa engkau sudah tidak akan berubah. Udah ini udah nasibku, udah aku nih begini, udah begini nih udah.
itu Anda sedang menghina pencipta yang memberikan seluruh potensi yang terbaik, bahkan mengorbankan dirinya karena merasa kita sangat berharga. Kolonel Sanders ini akhirnya dia coba, bahkan dibilang pada resep ke-1000 baru berhasil. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita pasti kapok ya. Tapi dia betul-betul fokus sampai akhirnya dia berhasil. Kita bisa menikmati. Seandainya dia berhenti, pasti ada KFC, tapi bukan dia. Jadi kalau hari ini kita berhenti untuk sesuatu yang kita sedang kerjakan, tenang, jangan besar kepala. Pasti itu terjadi, tapi mungkin bukan kita, orang lain. Makanya kesempatan itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Ada contoh yang lain dari dalam negeri, Ciputra. Nah, Ciputra ini saya pernah satu lift dengan almarhum. Dia orang yang sangat terkenal dengan urusan properti ya, perumahan. Ada Jaya Group, Metropolitan Group, Ciputra Group. Sekarang udah berkembang sampai ke universitas juga ada, sekolah juga ada. Nah, kalau riwayat hidupnya dia juga termasuk orang yang sangat sulit. Akhir hidupnya dia hamba Tuhan loh. Dia termasuk sulit karena papanya ditangkap waktu penjajahan Jepang, masuk penjara, bahkan akhirnya meninggal dengan tuduhan sebagai mata-mata. Tapi apa yang terjadi? Bisnisnya berkembang. Artinya apa? Dia bisa, Bapak Ibu dan saya juga bisa. Amin? Amin? Yakin gak sih? Hari ini siapa yang rasanya gini, aduh aku nih susah banget hidupku. Makan pagi pikirkan siang, sesudah siang gelisah malam. Itu saya pernah loh. Saya pernah alami itu. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib saya dibawa ke tempat ini. Jadi waktu kadang-kadang saya berpikir mau keluar, selalu Roh Kudus ingatkan, ingat, pertama kenapa kamu ada di sini? Semua kita punya tujuan Tuhan. Percaya? Amin. Sudah tahu itu? Ibu Tabita percaya bahwa Ibu Tabita itu ada tujuan Tuhan dalam hidup Ibu Tabita. Bukan sekedar mengumpulkan untuk kehidupan di dunia, tapi ada kehidupan kekal yang kita harus persiapkan. Semua kita yang ada di sini, amin ya. Masih banyak kisah orang-orang sukses yang tetap bertahan dalam situasi-situasi sulit. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita pun harus menorehkan kisah sukses dalam kehidupan ini, amin. Setuju nggak? Ini kayaknya modelnya nih yang diem, tenang, penonton sejati. Tepuk tangan dulu coba yang rame-rame gitu. Aduh ya. Kita harus semangat. Hidup ini harus semangat. Kenapa? Karena hidup ini tuh hidup yang mahal. Hidup ini tuh hidup harga darah Kristus. Mati-matian untuk kita supaya kita bisa punya kehidupan ini. Jadi harus exciting, harus penuh semangat gitu loh. Apalagi dengar firman yang bicara tentang kehidupan nanti gitu, untuk kehidupan nanti. Ada seorang pendiri Microsoft Corporation, semua tahu Bill Gates. Saya pernah ngomong waktu ibadah Jumat kemarin. Satu quotes-nya yang judulnya gini, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Artinya kalau kamu lahirnya miskin, itu bukan salahmu. Tetapi kalau kamu sampai meninggal kamu miskin, itu masalahmu. Pertanyaannya, apa yang kamu buat selama kamu hidup? Yang paling ngenes lagi, kalau selama dengan orang tua kaya, tapi sesudah orang tua nggak ada, kita justru susah. Mari saya bilang, jangan pernah menyalahkan keadaan. Stop. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Lihat dirimu. Karena Tuhan gak main-main dengan hidup ini. Begitu banyak potensi. Kita harusnya menjadi orang-orang yang tidak cepat menyerah. Amin. Kita harus menjadi orang-orang yang berjuang. Karena apa? Selama masih ada kehidupan, maka selalu akan ada yang namanya kesempatan. Makanya dulu papa saya bilang begini, bangun tuh harus pagi. Jangan sampai ayam patok itu makanan-makanan di luar. Keluar saja pergi di jalanan, pasti pulang ada berkat. Dibanding duduk saja tunggu di dalam rumah. Betul gak sih?
Ini ada orang nggak sih di sini? Wow, kalau diam nih bisa antara tidak setuju gitu. Salah satu kunci untuk semua keberhasilan adalah ketekunan. Ketekunan mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi saya lagi penyembahan, saya tiba-tiba dikasih gambaran, semua orang pasti tahu. Kalau ada air yang netes di batu karang, lama-lama apa yang terjadi? Batu karang itu juga akan pecah. Mungkin di sini ada yang dulu waktu masih muda-muda yang udah menikah, sebenarnya cowok itu nggak suka atau cewek itu nggak suka, tapi karena terus PDKT akhirnya ya udah jadi. Itulah yang disebut ketekunan, ya. Seperti air yang netes terus lama-lama batu itu akhirnya bisa pecah juga. Dan tema saya pagi ini adalah ketekunan membawa kemuliaan. Arti kata ketekunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kekerasan dan kesungguhan. Dia lebih ke dalam urusan verb atau kata kerja, bekerja, ya. Dia asyik dengan penuh. Contoh, Vicky bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Vicky-nya langsung mana dia tuh? Pas saya kasih contoh dianya nggak ada. Nah, ya. Itu contoh tekun. Bahasa asli tekun dalam bahasa Yunani hupomone, berarti penuh kesabaran dan ketabahan. Saya baru tadi pagi sempat dengar ada satu tulisan bahwa kalau lambang aksara Cina untuk hupomone ini, ketabahan ini, ketekunan ini, katanya bentuk hati terus ada panah. Jadi katanya pokoknya bagus deh, dia punya filosofinya tuh bagus gitu. Nah, kalau kata kerjanya hipomeno secara harafiah berarti tetap tinggal di bawah. Ini saya lagi coba Bapak Ibu untuk tekun tuh kayak gimana ya? Ini dalam Alkitab. Seperti di dalam Lukas 2 ayat 43. Peristiwa itu terjadi waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun, pasti semua pernah dengar ceritanya. Lalu orang tuanya membawa ke Yerusalem dan yang terjadi adalah mereka lupa waktu pulang, ternyata tidak ada. Mereka kembali, nah ternyata Yesus itu masih ada di dalam bait Allah. Ya, itu bicara tentang Yesus yang ditemukan sedang ada di bait Allah. Jadi masih tinggal di sana. Bisa juga artinya tetap tinggal. Itu ada di dalam Kisah 17 ayat 14. Waktu Paulus dan Silas di Berea, lalu dibilang gini, orang-orang meminta Paulus untuk pergi, tetapi Silas dan Timotius, di situ dikatakan masih tinggal di Berea. Kisah 17 ayat 14. Kata ketekunan itu juga mempunyai makna bertahan pada posisi, bertahan tetap teguh atau berkukuh, dan karena itu diterjemahkan seperti di dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Wow. Kata itu tadi kata kerja. Kalau kata bendanya itu mengandung makna berani, teguh hati, atau ketekunan yang selalu disertai dengan kesabaran, tidak hilang harapan sewaktu menghadapi rintangan, penindasan, cobaan, atau godaan. Jadi dapat disederhanakan supaya nggak rumit-rumit. Ketekunan adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada rintangan, bahkan mungkin penundaan dalam meraih kesuksesan. Wow, Bapak Ibu, kita sekolah itu tiap hari ya. Di sini ada ibu guru dan bapak guru. Waktu kita datang pertama, kita cuma taunya A, B. Lama-lama kita bisa, saya ke pasar, Budi membaca koran. Nyambung. Tiap hari datang lagi dari 1 tambah 1 5 sampai 1 tambah 1 2 sampai bagi sampai akar tiap hari. Itu sebenarnya sebuah ketekunan.
sampai akhirnya sarjana, sampai akhirnya bisa macem-macem, bahkan sekarang sudah bisa ngajar, dari tadinya belajar jadi ngajar. Cukup sampai di situ, jangan kurang ajar, enggak lah ya. Itu sebuah bentuk dari ketekunan, sesuatu yang diterus menerus. Contoh dalam Alkitab, saya pernah sharing juga di Mujizat Pagi, Ayub. Dia adalah sebuah tokoh contoh bagaimana dia sangat tekun dalam proses yang dihadapi, dan akhirnya keadaannya itu bisa dipulihkan. Amin ya. Walaupun seandainya, ingat dalam peristiwa Ayub, istrinya ngomong gini, kamu nih ya bodoh banget, masih mau percaya ayah Tuhanmu yang model gitu, kutuki aja. Bayangkan kalau dia berhenti dan dia mengutuki, pasti endingnya akan berbeda. Wow. Ada cerita lain, Yusuf misalnya, dia tetap tekun dalam setiap proses kehidupan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 46. Saya baca dengan cepat. Jadi ceritanya, kata Firaun kepada Yusuf, kita tahu proses Yusuf, bagaimana dia dijual, dia dibuang, dia dibenci, dia diiri-iriin, difitnahin, sampai dia mengalami proses demi proses. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya punya teman yang saat ini sudah meninggalkan Tuhan. Ketika saya bicara tentang Tuhan, maka dia punya 1000 jawaban mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kalau kita bukan percaya kepada yang tidak terlihat, tapi yang terlihat, maka kita bisa kecewa. Tapi karena kita percaya bukan kepada apa yang kita lihat, tetapi yang tidak kita lihat, itulah yang disebut iman. Kejadian 41, 39, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi. Ini Firaun ngomong waktu dia mimpi, dia suruh orang cari yang bisa artikan, dan akhirnya ditemukanlah Yusuf. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, ini Firaun ngomong kepada Yusuf. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterai dari jarinya, mengenakan pada jari Yusuf, dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Singkat cerita, Firaun menaikkan Yusuf dalam kereta, lalu Firaun menamai dia Safnat Paaneah, lalu memberikan Asnat untuk Imam Dion kepadanya menjadi istri, lalu dia muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bahkan Firaun bilang gini, kalau aku hanya tahta ini yang membuat engkau berbeda dengan aku. Wow, saudara, sebuah ketekunan dalam menghadapi proses hidup. Anda lagi diproses? Ada tekanan hidup saat ini? Tetap setia sama Tuhan, tetap tekun sama Tuhan. Ujung-ujungnya tuh pasti keren, pasti berkat. Amin ya. Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang hal istimewa yang Yusuf kerjakan, Ayub juga kerjakan. Dia mengampuni, bahkan di Ayub 42, berkat doanya, akhirnya teman-temannya dimaafkan, diampuni Tuhan, dan keadaannya dipulihkan. Sama dengan Yusuf, Kejadian 45 ayat 5 dibilang, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu alami? Ingat, ada maksud dan tujuan Tuhan. Kita nih nggak hidup kucluk-kucluk muncul di muka bumi ini, enggak. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Proses yang ibu bapak sedang alami, saya alami, adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membuat kita mengenal siapa Tuhan kita. Ada amin? Proses yang diizinkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempromosikan kita seperti Yusuf. Proses yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah bentuk dari melalui kita kemuliaan Tuhan akan disaksikan. Contoh, waktu saya cerita kemarin tentang
sakit yang divonis. Ternyata besoknya ada yang WA saya, Bu, saya punya sakit yang seperti ibu. Ibu minum obat apa saja? Saya tidak minum. Saya tidak taruh dalam otak saya bahwa saya sedang sakit. Saya tidak pernah mengimani perkataan dokter. Saya anggap itu seperti seru-seruan. Saya nggak langsung masukin terus muram durja. Itu bentuk dari peristiwa proses itu telah menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Waktu saya nggak punya uang untuk sekolahin anak saya, dari masih kelas 2 saya sudah cari informasi buat beasiswa. Saya nggak mampu, tapi saya juga persiapkan anak saya. Kalau mama nggak bisa sekolahin, kamu kerja dulu ya. Nanti mama usahain deh, bila perlu kita buat sanggar. Saya mencoba untuk menenangkan, walaupun hati saya mulai gini, gila, model gua tuh nggak bisa sekolahin anak. Itu sebenarnya sesuatu yang wow. Saya pernah kerja di kantor yang saya tahu banyak pegawainya pinjem kasbon untuk kuliahin anaknya, bahkan sampai di luar negeri, tinggal potong gaji. Saya sedang kerja di pemilik kehidupan ini, harusnya gimana? Harusnya lebih dewasa, harusnya lebih hebat, harusnya lebih gila gitu. Tapi saya diperhadapkan di titik itu. Saya pernah sharing ini ada dengan satu teman juga di sini. Orangnya bilang gini, saya juga alami yang kayak Ibu Yoma. Akhirnya kita sharing. Sharingnya sampai di titik mana? Ya udah, mungkin bukan cara yang Tuhan mau untuk anak kita sekolah. Gak perlu bersungut-sungut. Kebanyakan kita bersungut, kita kecewa karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Lagu tadi itu gila loh. Melepaskan hak Bapak Ibu. Itu hal yang paling sulit. Kita lahir itu, kita sudah langsung bawa yang namanya hak asasi manusia menyertai kita. Kewajiban kadang-kadang kita lupakan, tapi kalau hak, nuntutnya minta ampun. Makanya kayak anak-anak, saya bilang, saya punya hak untuk menerima nilai raport yang bagus. Saya punya hak untuk menerima hormat kalian terhadap orang tua. Karena saya punya kewajiban memberikan rumah, memberikan baju, makan, pakai, sekolah, segala macam. Saya sudah lakukan. Terus kalian gimana? Sekarang ini kan anak-anak tuh lebih galak ya daripada kita ya. Udah kita yang sekolahin, kita kasih makan, kita udah macem-macemin. Coba ditegur, dia bisa 1000 balas. Ini bukan untuk George manis, bukan untuk Peter, bukan untuk Nia, ini buat yang lain. Tapi ini fenomena guys, ini anak akhir zaman ini. Gilanya semakin gila, setannya semakin gila, tapi tahu nggak, Roh Kudus juga semakin gila. Karena ini udah masa pemisahan gandum dan lalang. Firmannya juga harus firman untuk orang-orang dewasa yang tidak memanjakan. Coba semua telinganya diginin dulu, masih baik-baik kan? Saya baca Yakobus, gila itu. Nanti sebentar, karena tema ini dari Yakobus diambilnya. Siapa Yakobus? Saudara tiri Tuhan Yesus loh. Satu kamar, rumahnya sama. Tapi dia bisa tulis di ayat pertama. Ya hamba Tuhan Yesus. Rendah hatinya luar biasa. Bahkan saudara Yesus yang lain, Yudas, itu juga sama. Hamba Tuhan Yesus. Itu saudara tirinya. Satu mama satu papa, bedanya benihnya beda. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus bertekun dalam hal apa saja. Kita bisa bertekun dalam iman. Katakan, tekun dalam iman. Ibrani 12, judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan satu, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kalimat ini menunjukkan ada penderitaan di sana karena ketaatan. Ketaatan itu mahal. Saya kemarin sempat cerita, saya pernah harus pergi pelayanan, sudah dibeli tiket. Saya minta, Pak Gembala sudah tahu, saya sudah ngomong, tapi mungkin itu tidak terlalu nyangkut di pikirannya atau gimana. Hari hanya saya sudah ditelepon, kita mau ke Toraja, orang-orangnya sudah ada di sana. Saya pamit, mau izin. Pak Gembala terbengong-bengong. Ngapain? Udah usah. Saya mau pergi pelayanan loh Bapak Ibu, bukan pergi jalan-jalan. Ngapain? Rasanya mau meledak. Apa yang mau ku bilang? Orang sudah beliin tiket. Saya sudah punya jadwal pelayanan di sana. Saya masuk ke ruang doa. Waktu itu masih di mall. Saya mulai masuk segini. Bapak, saya baru mulai mau begitu mengasihani diri, menyedihkan. Langsung hati mulai muncul kalimat, ketaatan lebih penting dari korban bakaran. Bapak Ibu, kalau kita punya sifat yang suka-suka kita, itu susah banget taat. Mari koreksi. Di sini sifatnya kita tuh yang semau gue, itu susah loh untuk taat. Yang merasa punya sesuatu, bisa beli orang, bisa beli siapa saja, bisa beli peraturan, itu susah loh untuk taat. Dan saya menyaksikan orang yang seperti itu, habis-habisan dipukul Tuhan. Yang pernah ngomong, selama kita ada uang, apa yang kita nggak bisa beli? Saya lihat dengan mata saya, bagaimana dia mengalami habis-habisan. Bukan cuma habis duit, dipermalukan juga. Wow, hidup ini pembelajaran. Pengkhotbah mengatakan gak ada yang baru. Betul? Semua ini cuma pengulangan. Anak-anak yang muda, kalian tidak akan pernah bisa lebih pintar dari orang yang lebih tua. Ingat itu, kalian boleh berpendidikan, kalian boleh punya titel tinggi, tapi kehidupan tetap orang tua akan lebih pintar karena pengalaman. Itu nggak bisa dipungkiri. Sekarang mungkin usia-usia tertentu baru lihat model Cut Bray. Kita udah berapa musim sempit di sini, kakinya besar atau kaki kecil kayak saya sekarang kaki botol namanya. Ini cuma pengulangan, ya, model-model feminim. Ibu Etni sudah berapa musim hadapi itu, ya kan? Jadi saya suka bilang kalau anak-anak melawan-melawan, umurmu saya sudah pernah, kamu udah pernah di umur saya? Artinya saya sudah lihat sedikit lebih panjang. Jadi kalau orang tua nasehatin anak-anak, buka telinga, buka hati, lalu simak baik-baik. Apalagi kalau orang tuanya yang model saya yang sudah ngalamin, gara-gara, ada orang-orang yang memang lurus-lurus saja. Tapi kalau yang naik turun, ya kayak saya contohnya. Kalau saya cerita, dengar, jangan begitu ya nak, ada singa di jalan situ, udah dengar. Gak usah pergi ke situ lalu nanti digigit singa lalu nanti sakit. Toh sudah dibilangin, gak usah ngulang. Jangan menikah beda agama ya nak. Sudah ada buktinya. Jangan menikah dengan yang tidak cinta Tuhan ya nak. Nanti KDRT, bosan, selingkuh. Ya udah dengar. Jangan nikah sama yang pemalas ya nak. Bisa dilihat dari sekarang, bangunnya siang, tidurnya selalu malam, matanya bengkak-bengkak.
Bakalan makan hati kalau lu kawin. Jangan menikah sama pemalas, nanti lu susah. Cowok-cowok jangan menikah dengan perempuan pemalas. Perempuan-perempuan jangan menikah dengan cowok pemalas. Suruh ke laut, nikah sama ikan. Tapi yang perempuan-perempuan juga jangan galak-galak, karena jumlahnya sedikit, nanti nggak kebagian. Bercanda. Ya, Bapak Ibu, coba renungkan, hidup ini cuman satu kali. Dan di dalam hidup yang satu kali ini, kita ini dikasih modal sama Tuhan waktu datang ke bumi ini. Wajah, tampang, bisa dioperasi. Udah nggak penting sekarang. Kemarin-kemarin kan tahu kan yang kasus heboh, suami istri akhirnya cerai karena istrinya dituduh selingkuh. Yang cowok ganteng, yang cewek cantik, anaknya jelek. Ternyata operasi. Mamanya oplas. Bayangkan. Atau gara-gara kamera di sini tuh yang biasa nipu tuh kameranya yang punya Kakak Manshe loh. Itu orang di Cina sampai terbang dengan sekian mil gara-gara fotonya, padahal badannya begini aslinya. Kan kalau begini kan jadi kecil, jadi ramping, terus mulutnya dimonyong-monyongin. Coba Kakak Manshe punya kamera, udah coba lihat foto-fotonya, pasti artis semua, wow kincung, itu kamera tuh. Boleh kok pakai filter, katanya gini, pakai filter boleh ya, bikin cantik. Yang aneh tuh kalau udah pakai filter masih jelek, nah itu yang bingung. Aduh Ibu Yoma. Ya, kita ini menikmati hidup yang cuman satu kali. Kalau pas lagi sakit di hidup ini, coba gini loh, saya ngomong nih buat semua ya, saya ngomong buat semua, nggak usah habisin waktu menangisi sakitmu, nggak usah lihat di sakitmu. Tapi sakit ini buat saya nggak bergerak. Ya, badanmu nggak bergerak, otakmu bisa bergerak, semangatmu harus bergerak, harus bangkit. Ngomong aja, coba rasa, tidak perlu saya rasa. Masa ini coba ikutin dulu, belum tentu juga itu tidak benar. Amin. Nikmati hidup yang cuman sekali, isi dengan hal yang harus dibuat, karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan setiap detik kehidupan ini. Setiap tarikan nafas kita harus pertanggungjawabkan buat Sang Pencipta. Jangan main-main. Kita perlu tekun dalam iman. Tadi saya bilang ketaatan lebih penting dari korban. Sekalipun Anda menyerahkan persembahan yang terbaik, tapi Anda tidak taat sama Tuhan, gak ada gunanya. Anda tidak taat sama pemimpin, sekalipun Anda pintar, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Tapi ketika Anda taat, Anda submit, itu bukti kita bisa merendahkan diri. Contoh yang paling terbaik dan tidak ada celahnya siapa? Ya Yesus, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Kenapa bisa banyak keributan sih? Karena semua merasa berhak, semua merasa yang paling benar. Tuhan Yesus, dia kosongkan hati, diri, posisi, mengambil rupa seorang hamba. Kita juga harus tekun di dalam doa. Tadi tekun di dalam iman. Tekun di dalam doa. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Ada kejadian Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Tadi cerita tadi itu akhirnya apa? Saya berdamai sejahtera. Saya terima keputusan Pak Gembala untuk tidak pergi. Ya sudah. Tidak diizinkan mau apa? Ngapain ngotot? Pergi tanpa kafring malah bisa bawa bencana buat saya.
Anak-anak mau pergi, izin orang tua dulu. Anak-anak yang main keluar dari rumah tanpa izin, anak-anak gampangan. Dengar ya, izin orang tua, itu sopan, itu etika. Anak-anak kerajaan, anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya Yesus harus punya etika kerajaan hidup. Minta izin. Kalau tidak dikasih, tinggal di rumah. Bukan udah di jalanan baru WA. Aku ke sini, aku ke situ. Kamu sedang membuat dirimu rendah. Kamu membuat dirimu cemen. Gak punya etika. Belajar ya, belajar ya. Belajar ya pemuda-pemudi di sini. Amin. Kok nggak ada yang suara? Kayaknya ini tukang melawan semua ya. Belajar. Suatu waktu kamu jadi orang tua, apa yang kamu buat orang tua, kamu hadapin juga anak-anakmu seperti itu. Hidup ini kan tabur dan tuai. Tekun dalam doa, Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Di situ ada kejadian Yakobus mati. Ini Yakobus saudara Yohanes, Yakobus Zebedeus, bukan Yakobus yang menulis buku Yakobus, murid adik tirinya Tuhan Yesus. Petrus ditahan, Petrus dilepaskan dari penjara. Di ayat 5-nya dibilang gini, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi dengan tekun mendoakan. Jemaatnya berkumpul memecahkan doa dan berdoa. Lalu di ayat 46-nya dibilang, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan imbasnya ada di dalam 47b. Malaikat muncul, Tuhan akhirnya apa? Tuhan, sorry. Saya sedang bicara tentang tekun dalam doa. Dalam Kisah Para Rasul 12, demikianlah Petrus ditahan, jemaat bertekun mendoakannya kepada Allah. Lalu ayat 7, malaikat muncul dan terlepaslah rantai-rantai yang mengikat Petrus. Apa masalah Bapak Ibu hari ini? Berdoa. Berdoa. Coba korek teman di sebelahnya. Bilang berdoa kok. Yang satu bilang kamu juga. Ayo, jangan duduk diam-diam, tegur yang di belakang. Ayo, supaya ingat berdoa kok. Ya. Doa. Aku udah doa, udah berapa tahun. Saya kemarin cerita yang namanya George Muller kan. Dia punya sahabat yang deket dia 5 orang. Dia selalu bicara supaya mereka bertobat. Saya berdoa supaya semua kita di sini, jangan kita ada yang pergi tinggalkan Tuhan. Amin. Untuk alasan apapun, sekalipun masalah-masalah kehidupan nanti akan berdatangan, baik sudah maupun akan, sekalipun persoalan-persoalan yang lebih besar, penyiksaan-penyiksaan yang lebih besar buat anak-anak Tuhan, tetap bertahan. Amin. Ya, tetap bertahan. Nah, apa yang terjadi? Tekun dalam berdoa. George Muller ini dia berdoa untuk 5 orang temannya. Berbulan-bulan kemudian 1 orang bertobat. 10 tahun kemudian 1 orang bertobat. Itu artinya apa? Artinya dia terus berdoa. Kita kadang-kadang udah doa, kita ngomong, jangan lupa ya Bu, ke ibadah minggu depan. Jangan lupa ya Bu, ke ibadah minggu depan. Jangan lupa ya Bu, ke ibadah. Yang ditelepon mungkin udah bosan ditelepon melulu. Yang menelpon juga bilang, aduh Bu Yoma, tiap hari saya menelpon orang suruh ibadah. Akhirnya saya baru telepon aja, nomor saya baru muncul, orangnya langsung ngomong, iya nanti saya ibadah hari Minggu. Pasti ada nih di antara kita nih. Karena ditelepon terus ya. Bayangkan kalau ditelepon 10 tahun. Bayangkan Ibu Yanti 10 tahun lagi. Dia masih tinggal, halo, datang ibadah ya. 10 tahun 1 orang yang bertobat. Baru berapa? Baru 2 orang. Masih 3 orang.
25 tahun kemudian temannya 2 orang lagi bertobat. Di sini ada yang sudah pernah berdoa buat orang 25 tahun? Yang punya suami tidak bertobat, 1 tahun berdoa, 2 tahun mulai mikir gimana cara supaya misah. Tidak ada di sini, itu di luar. Yang punya suami susah, pelit, malas, 1 tahun mulai mikir berdoa, 2 tahun kemudian, aduh, banyak kumbang di luar yang menawarkan. Tidak ya, di sini berdoa, 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 dan berdoa. Dan akhirnya 25 tahun temannya 2 orang bertobat. Jadi sudah 4 teman. Yang satu bertobat kapan? Waktu dia meninggal. Waktu bapak itu meninggal, temannya itu sesudah meninggal, waktu itu juga temannya bertobat. Contoh orang yang tekun dalam doa. Siapa lagi? Tuhan Yesus berdoa buat saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai hari ini. Menjadi pensyafaat, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan, aku berdoa supaya Yoma tetap bertahan, supaya Marla tetap bertahan, Salma tetap bertahan. Doanya Tuhan Yesus, supaya Vicky tidak lari-lari, dia tetap setia. Vicky, habis ini traktir saya ya. Tuhan tetap berdoa untuk saudara dan saya, karena dia janji. Dia menyediakan tempat supaya di mana dia berada, kita juga berada. Jadi kalau Tuhan aja masih berdoa buat kita, kok kita nggak berdoa? Berdoa. Saya tuh lihat contoh orang yang berdoa nggak ada amin abisnya tuh mama saya. Ya saya ngomong karena memang tiap hari saya lihat. Asal sadar langsung ayo. Semua disebutin. Kerinduannya anak-anaknya dibawa satu persatu ke Tuhan. Saya aja karena doa ibu saya bisa ada di tempat ini. Kita nih semua ada orang-orang yang berdoa yang bisa terlihat maupun tidak terlihat. Ada saksi-saksi yang menyaksikan perjalanan iman kita, hidup kita, ya. Tekun dalam apa lagi? Tekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran, Kisah 2 ayat 42, rasul-rasul, pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka ini siapa? Jemaat mula-mula. Di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Akibatnya di 47b, Tuhan menambahkan jumlah mereka, orang yang selalu baru. CKF mungkin kurang doa, belum ada tambahan jiwa yang signifikan. Semuanya harus berdoa, bukan cuman gembala, bukan cuman full time, bukan cuman pengerja, tapi semua jemaat rindukan sesuatu. Doa yang di pribadi, doa yang untuk bangsa dan negara, doa untuk kota, doa dan doa dan doa. Rindukan terjadi lawatan Tuhan dalam rumahmu, dalam hidupmu, dalam gerejamu, dalam bangsamu. Amin. Dan itu harus dimulai dengan doa. Kita juga perlu tekun dalam pengajaran yang tadi, kumpul bersama, ibadah seperti ini, tekun ikutin ibadah-ibadah. Kemudian tekun dalam apa lagi? Berbuat baik. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Jika tiba saatnya engkau berhenti, engkau nggak dapat apa-apa. Roma 2 ayat 6-7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Wow. Ketekunan yang berikut adalah ketekunan dalam penderitaan. Ketekunan dalam proses Tuhan. Contoh Ayub, contoh Yusuf, contoh berbagai nabi-nabi yang diceritakan dalam Alkitab. Roma 5 ayat 3 ayat 5-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan akhirnya tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi itu rentetannya. Ayo ngomong dengan saya.
Ngomong dengan saya. Ikut, lihat ayatnya ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Katakan bermegah dalam kesengsaraan. Tulis yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, YouTube, tulis. Bermegah dalam kesengsaraan supaya masuk ke dalam pikiran bahwa kekristenan itu identik dengan penderitaan. Tapi penderitaan itu adalah jalan untuk kita masuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia menderita, kita juga akan menderita bersama-sama dengan dia. Dan kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama katakan, ketekunan. Ayo dong, yang manis dong. Taat yang hal-hal kecil ini aja udah susah. Gimana taat yang besar? Ya, apa tadi saya bilang? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan, ya, ingat ya, ingat. Tahan uji. Tahan uji menimbulkan. Jadi orang yang tidak punya pengharapan, tarik dari awal. Tarik dari awal, dia nggak bisa diproses Tuhan. Dia nggak mengizinkan terjadi proses. Harus sengsara, bertahan, dari bertahan itu jadi tekun, dari tekun itu akhirnya jadi tahan uji, dari tahan uji akhirnya ada pengharapan. Ada yang hilang pengharapan di sini? Ayo mulai dari awal. Terima kasih untuk apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Ada hal yang saya mau bagi di sini. Kita harus bedakan antara yang namanya cobaan dan godaan, ya. Karena ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen itu salah. Ingat, Tuhan Yesus itu tidak pernah apa? Mencobai, ya. Tuhan Yesus, mari buka dengan saya dalam Yakobus. Yakobus, itu Yakobus berapa ya? Yakobus 1 kayaknya. Tiba-tiba kok muncul ya. Ya. Ini tadi yang saya bilang, salam dari Yakobus hamba Allah Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, kemudian di bawah iman dan hikmat. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau ada yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Nah, di ayatnya di sini dikatakan begini. Ada dua faktor yang sering memberikan tekanan dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah yang namanya cobaan. Dan yang kedua yang namanya godaan. Ini beda ya, cobaan dan godaan. Tuhan mengizinkan yang namanya pencobaan. Tuhan tuh tidak menguji orang ya. Pencobaan itu datang selama kita masih ada hidup, itu pasti ada. Selama masih ada nafas pasti selalu ada cobaan. Ya, dan cobaan itu sering dipakai sebagai cara ujian Tuhan bagi kita supaya kita bisa mengalahkan. Makanya dibilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang apa? Biasa. Karena apa? Karena pada saat ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sering dibilang bahwa kita dicobai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, nah ujian itu seringkali diizinkan Tuhan sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk mendewasakan saudara dan saya. Kalau kita renungkan firman ini tentang ketekunan, itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Coba bayangkan kalau saudara sedang tidak enak, tidak nyaman, terus saudara disuruh tekun aja, sabar saja. Itu kadang-kadang kan untuk anak-anak, dia tidak tahan.
dia rewel. Tapi untuk orang dewasa, dia tahu bahwa sebentar lagi pasti akan selesai. Tidak ada yang abadi dalam hidup, termasuk masalah-masalah kita. Termasuk masalah-masalah saudara dan saya. Pencobaan yang Tuhan gunakan untuk menyucikan, karena Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan. Dan dikatakan bahwa pada saat itu justru akan ada jalan keluar. Wow, itulah Tuhan kita, ya. Jadi kita harus bisa melihat. Tapi kalau yang namanya godaan itu dari iblis. Iblis tuh menggoda, ya. Iblis menggoda. Kita harus peka. Makanya dibilang lawanlah iblis, supaya dia lari daripadamu. Lawan dengan apa? Firman Tuhan. Makanya penting untuk baca Alkitab Bapak Ibu. Jangan main-main dengan kesempatan ini. Karena kesempatan untuk mengisi hatimu dengan firman, mengisi otakmu dengan firman, itu akan membuat refleks ketika ada tantangan, ada masalah. Firman itu yang keluar. Amin. Kalau kosong, apalagi kalau yang didengar ramalan, ya itu yang terjadi. Tapi kalau firman, oh iya, aku kan harus tekun. Aku harus sabar, karena ujung-ujungnya ada kemuliaan. Yang benar. Orang yang tekun adalah orang yang akan menerima janji Allah. Buka Ibrani 10 ayat 36. Saya sudah mau selesai. Kita akan masuk dalam perjamuan, ya. Dikatakan Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa? Apa yang dijanjikan. Tanpa ketekunan kita nggak akan sampai di ujung dari kehidupan ini, kesuksesan ini. Setuju ya? Apapun yang sedang Bapak Ibu kerjakan saat ini, tekun dalam doa, tekun dalam iman, tekun dalam pengajaran, tekun dalam berbuat baik, tekun dalam penderitaan, kesengsaraan. Proses Tuhan. Jangan komplain, jangan mau yang senang-senang saja, karena sebenarnya ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan sesuai tema, ketekunan akan membawa kepada kemuliaan. Dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, bisa tolong dibuka. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bagaimana orang bisa bertahan sampai menang? Karena dia tekun. Dan ketekunan akan membawa kepada kemuliaan. Lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu yang tadi saya bilang, pencobaan beda dengan godaan. Godaan itu dari setan, tapi pencobaan diizinkan Tuhan supaya memurnikan saudara dan saya. Amin. Saya dulu, kalau saya misalnya kayak contoh Sania, saya pernah cerita ya tadi. Saya tidak punya uang untuk sekolahin anak saya. Kalau Bapak Ibu saat ini ada dalam titik-titik seperti itu, saya punya kesaksian bagaimana Tuhan menolong. Dan itu tidak masuk akal saya. Tiba-tiba ada orang yang sudah biasa dekat pasti sudah tahu cerita ini. Tiba-tiba telepon, saudara, boleh nggak Yom ada orang numpang di rumahmu? Boleh, dengan senang hati. Saya pergi jemput, datang. Anak itu ternyata kuliah di STAN. Terus dia bilang gini, ngapain nih ya sekolah di tempat lain, coba aja. Dan singkat cerita, Sania akhirnya terima, sudah kerja dengan syarat ajaibnya Tuhan. Saya tidak keluarin uang, karena itu sekolah dibiayai pemerintah, bahkan langsung bisa dapat tempat pekerjaan. Padahal tadinya saya mikir, tadi saya punya perenungan, saya sempat ngomong sampai di titik itu kan, bagaimana saya mau sekolahin anak saya nggak punya tabungan. Saya sudah ngomong sama dia, kamu kerja dulu ya, pokoknya pasti deh ada jalan, kamu pasti sekolah. Saya ke Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya kerja di dunia sekuler, saya pasti bisa pinjam di kantor, pasti anak saya bisa sekolah. Masa saya, tapi caranya, dan saya mau bilang buat Bapak Ibu,
Waktu saya perjalanan membawa anak saya kuliah di pesawat, Tuhan bilang begini, ambil kertas. Saya biasa bawa kalau naik pesawat tuh ada kertas, buku, pena. Ambil kertas. Saya tidak tahu mau disuruh apa. Dan ambil pena dan satu kalimat yang diucapkan. Perjalanan pembuktian janji Bapa. Saya berdoa, pertanyakan, Bapak, di mana saya kerja? Tapi gimana kalau anak saya nggak sekolah? Saya mempertanyakan, dan dia menjawab saya, perjalananmu ini adalah perjalanan pembuktian janji Bapak. Bapak Ibu, Bapak kita Bapak yang bisa dipercaya. Anda kalau percaya manusia bisa bohong. Kalau dia mood baru dia iyain. Tapi ada saatnya dia juga bisa tidak mood untuk tolong kita. Apalagi kalau dia lihat kita lebih bergaya, dia bisa mau tolong dia lebih bergaya. Kita akan kecewa banyak. Saya bisa membuktikan bagaimana Tuhan mendidik saya. Untuk pada titik-titik tertentu, saya yakin orang-orang yang ada di sekitar saya pasti tahu. Saya juga ngerasa perubahan di dalam diri saya. Pengandalan saya ke Tuhan. Karena saya lihat di saat-saat seperti itu, tidak ada satupun tangan yang Tuhan kasih izin dia ulur ke saya. Justru saya langsung lihat tangan tuh dari atas. Dan itu semakin memperkuat bahwa apa yang sedang saya lakukan. Saya kerja di ladang Tuhan. Saya melayani Tuhan. 5 hal yang Pak Luther selalu ngomong untuk semua yang melayani. Saya bilang Bapak Ibu, jangan berpikir Anda kerja di kantor, artinya Anda tidak pelayanan. Jangan dibalik, bolak-balik, bolak. Anda itu hamba Tuhan sambil mengajar. Anda hamba Tuhan sambil menjadi guru. Anda hamba Tuhan sambil jadi ibu rumah tangga, sambil jadi apapun profesinya. Jadi mahasiswa, jadi murid. Tapi you are hamba Tuhan. Feki kamu hamba Tuhan sambil kerja yang kamu kerjakan sekarang. Jadi bukan begini loh. Saya mengajar sambil jadi pelayan Tuhan. Tidak. Amin. Amin Pak Frans. Pak Frans hamba Tuhan sambil bekerja di mana yang Pak Frans kerja. Wira hamba Tuhan sambil kuliah. Fadil hamba Tuhan sambil sekolah. Ibu Sarce hamba Tuhan sambil ibu rumah tangga. Jadi bukan ibu rumah tangga sambil melayani Tuhan. Tidak. Kita ini datang ke bumi dengan misinya Tuhan, tugasnya Tuhan. Itu yang kita emban dan itu yang akan dipertanyakan. Ibu guru kalau kasih soal buat anak murid, PR balik masuk apa yang disuruh. Mana PR-mu? Tuhan juga akan kayak gitu. Mana tugas dan tanggung jawabmu? Mana yang saya suruh kamu bikin? Kamu bikin apa? Kalau saat ini Anda malas banget dengan hidup Anda, cuman sekedar menjalani hidup dengan diri sendiri, cari uang, yang penting makan, anak-anak sekolah, kasih kuliah, kasih kawin, yang sudah kawin, punya anak, beranak pinak, hanya itu saja. Wow, Tuhan akan datang dan Tuhan bilang gini, kamu cuman penuhin bumi. Padahal yang seharusnya apa? Jiwa-jiwa yang kita bawa ke Tuhan. Tekun dalam berdoa, tekun dalam beriman. Jangan hanya mikir diri sendiri. Mulai mikir gimana supaya aku jadi berkat. Gimana supaya kalau ada aku tuh pasti berubah. Keadaan ini bukan jadi troublemaker, tapi jadi history maker. Seandainya setelah kehidupan ini, Alkitab ini berakhir, maka yang terjadi adalah ada tulisan tentang saya, ada tulisan tentang Bapak Ibu, tentang bagaimana kita jadi pahlawan-pahlawan iman dalam menghadapi kehidupan, pahlawan-pahlawan yang tetap tekun dalam doa. Amin. Anak-anak muda, ini generasimu. Jangan hanya puas dengan yang saat ini, bergerak dengan luar biasa. Tidak ada lagi waktu, sesudah ini selesai, ini generasi akhir dari akhir zaman.
Semua janji akan diadakan saat ini. Mau kapan lagi kalau kita udah gak ada? Amin. Tapi bagaimana kita ngerti kalau kita gak pernah baca Alkitab? Semua ditulis di situ. Masa depan kita ada di kitab Wahyu. Baca Wahyu. Sekarang Anda gampang tinggal Google, YouTube, Anda bisa nonton segala macam jenis khotbah. Cari tahu masa depanmu. Orang Kristen ini paling bahagia loh. Tuhan Yesus sudah langsung kasih tahu. Nih hari akhirnya seperti ini. Tapi kalau mau jujur, kalau kita tanya buat semua yang ada di sini, belum tentu. Kamu tahu nggak sesudah mati kamu kemana? Pasti belum tentu ada yang tahu. Pasti ada yang tidak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah dipikir. Amin. Terus nanti gimana? Selesai bumi ini seperti apa? Nanti itu apa? Disebutin tahta putih. Itu maksudnya apa? Ada orang yang dikasih tinggal, terus ada orang yang rapture, terus ada orang yang berperang. Itu maksudnya apa? Kuda warna putih, kuda merah, kuda... Dengar di YouTube tuh ada. Yang penting Anda lihat orang-orang yang memang dibawa gereja yang benar. Karena penyesatan juga sudah mulai sangat banyak di masa ini. Dan itu sudah dinubuatkan. Jadi supaya kita juga tidak salah. Oke Bapak Ibu. Jadi mari kita percaya bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Inilah terakhir buat saudara dan saya. Kita akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari tim musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, mari jangan main-main. Ketekunan itu akan membawa kepada kemuliaan, membawa kita mendapat mahkota. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Satu hal yang penting sebelum saya akhiri khotbah saya di pagi siang ini. Dengar saya. Kalau Anda cuman seorang Kristen yang datang ibadah, doa ya doa. Anda sangat dikenal orang yang beragama. Tapi kehidupan, insight di dalam kamu tidak ada pertumbuhannya. Kamu tahu nggak kalimatnya apa? Saya udah lupa bahasa aslinya. Tapi itu artinya murtad. Jangan berpikir murtad itu kalau orang pindah agama. Tidak. Murtad itu ketika stuck, nggak maju, nggak mundur. Waktu kita baru habis melahirkan, anak-anak masih bayi. Apa yang kita senang? Dia baru bisa bilang, "Mah, mah." Atau dia berliur-liur. Wih, ceritanya bangga banget. Dia udah bisa gitu. Sampai lendir-lendirnya, sampai ludah-ludahnya, itu sebuah kemajuan. Tapi kalau usia 20 tahun, bisakah itu sebuah kebanggaan? Orang tuanya bangga, gue bersyukur anak gue gila dia bisa. Ludahnya kemana-mana. Something wrong. Coba ingat dirimu, berapa tahun kekristenanmu? Coba renungkan sebentar, tutup mata. Nih, kalau usia Kristen saya harusnya udah model apa? Saya udah harusnya model belah laut terbelah. Saya harusnya udah model apa? Gunung pindah. Saya harusnya udah model apa? Nggak khawatir untuk makan minum pakai. Saya harusnya udah apa? Berjalan menolong orang, memberkati orang, injili orang. Tapi kalau cuman pagi, aku pergi dulu ya, cari kerja, uang, pulang bawa, bini bawa air minum. Ya dapat berapa? Dapat ini. Oh nah kayaknya mesti bikin sinetron, udah lama nggak lihat Mansya main. Ya, dapat ini. Ya udah diatur yang baik ya Ma untuk anak-anak makan. Besok lagi. Cuman itu. Wow, itu sama dengan anak 25 tahun yang kita perlu bertumbuh. Salah satu tanda orang yang dewasa, dia suka makanan keras. Amin. Dia senang ketika diingatkan. Dia tidak tersinggung
ketika firman ini datang, dia mulai lihat, oh iya, ada banyak kekuranganku. Saya waktu lihat seorang George Muller bisa berdoa buat 5 teman, saya bilang ini, wah Yoma lu gila, bakalan malu lu nanti berdiri di hadapan Tuhan. Gak ada yang lu bisa bikin, belum ada. Wow, ini keinginan saya untuk, saya pengen punya rumah, udah gak ada. Udah gak ada. Saya bilang sama Ibu Leni Pak Luther, gak ada. Kalau Tuhan kasih ya itu urusan Tuhan, tapi kayak ngotot harus target, udah gak ada. Abraham di dalam Ibrani 12, dia cuman seolah-olah melihat, padahal dia tinggal di kemah. Janji Allah diberikan buat dia, Abraham, Ishak, Yakub tetap tinggal di kemah. Buka Ibrani 12, saksi iman. Dan dia hanya melihat seolah-olah. Bayangkan saudara. Tapi dia punya nama, berkat Abraham, Ishak, Yakub, ya kan? Luar biasa kan? Bapa segala orang beriman, diperhitungkan kebenaran. Wow, dahsyat. Mulai mimpikan hal-hal yang ilahi. Ketekunan tuh sudah bicara tentang penderitaan, bersabar, tekun, tabah. Dan sabar itu salah satu buah roh yang dihasilkan dari kehidupan bersama Tuhan. Terus gue harus gimana? Saya harus gimana? Supaya saya bisa tekun. Mata tertuju pada Yesus, tadi udah ada ayatnya. Mata tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus. Karena dia tekun. Sampai mati. Berdarah-darah. Yang kedua apa? Bagaimana supaya kita tekun? Bagaimana supaya kita tekun? Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Tuhan bilang apa? Minta apa saja. Tuhan juga bilang apa? Engkau akan berbuah. Hari ini saatnya engkau bertumbuh. Jangan jadi anak-anak di dalam Tuhan. Harus jadi dewasa di dalam Tuhan. Ini saatnya untuk engkau berdiri mencari orang sakit, berdoa untuk orang sakit. Berhenti mengasih aku yang sakit. Stop. Urusin orang sakit, Tuhan urusin sakitmu. Aku gak punya uang, aku gak bisa kasih orang uang. Hati-hati, betul-betul uangnya diambil. Karena pelit selalu bilang gak ada uang. Hati-hati. Yang muda-muda, jaga kehidupanmu. Jaga kehidupanmu. Karena Tuhan akan meminta pertanggungan jawabmu menghadap tahtanya. Dan pada saat itu, saya kemarin sharing sama Ibu Leni, kalimat yang bilang begini, akan terdengar ratap tangis dan kertak gigi. Itu bicara tentang apa? Penyesalan yang luar biasa. Sudah tahu, sudah dengar, tapi tidak lakukan. Itu orang fasik. Sudah ngerti, tapi nggak melangkah. Itu orang fasik. Dan orang fasik akan berakhir di neraka. Aku mau kita semua, mari lagunya apa bisa dinyanyikan supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Masa ini tidak ada waktu untuk berleha-leha. Bapak-bapak yang punya keluarga, engkau harus jadi imam, nabi dan raja dalam rumah tanggamu. Fungsimu harus kembali, fungsi imam. Memakai jubah imam, membawa keluarga untuk ke Tuhan. Fungsi nabi, mendengar apa yang Tuhan bicara untuk dibilang kepada keluarga. Dan fungsi raja, dia menerima penghormatan karena punya otoritas di tangannya. Hai ibu-ibu di sini, engkau harus jadi perempuan yang suka berdoa. Lututmu harus turun ke bawah berdoa. Perempuan yang diberkati Tuhan, bangun pagi-pagi bekerja, ada di Amsal itu. Siapa yang paling berbahagia? Suami dan anak-anaknya. Menjadi tiang doa buat keluarga. Anak-anak muda, hormati orang tua. Tekun di dalam Tuhan. Jaga masa mudamu. Karena itu nanti akan berakhir ketika kau tidak jaga dengan baik. Dan yang ada hanya penyesalan. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Bapak yang di surga,
Mari Bapak Ibu yang bertugas untuk Kau perjamuan. telah